Saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Sungguh mencengangkan mendengar kabar bahwa terdapat cukup banyak orang yang dengan terang-terangan mempertanyakan akurasi tes COVID-19 yang selama ini dilaksanakan di Indonesia. Menurut mereka, hal itu bisa terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga medis yang melaksanakannya atau karena piranti tes yang digunakan tidak baik kualitasnya. Sehingga akibatnya angka pertambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan sebagainya meningkat tajam setiap hari. Oleh karena itu, menurut mereka adalah tidak fair atau tidak adil untuk menuding meningkatnya pertambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 secara tajam pada terutama ketidaktaatan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Serta menurut mereka kurang berfungsinya aparat kepolisian dan satuan keamanan pemerintah daerah, khususnya dalam mengawasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, serta bila perlu harusnya memberikan sanksi kepada mereka yang tidak taat. Tidakkah mestinya diuji dulu fungsi semua piranti tes COVID-19, serta diuji pula kompetensi para tenaga medis yang melaksanakannya? Demikian kilah mereka itu. Saudaraku, dalam bahasa Indonesia ada sebuah peribahasa yang secara tepat menggambarkan gejala ini. Buruk muka, cermin dibelah. Peribahasa ini menjelaskan tentang seseorang yang menyalahkan keadaannya yang buruk kepada orang lain, padahal kesalahannya sendirilah yang menyebabkannya. Karena sangat jelas yang terjadi adalah klaster-klaster penularan merebak di berbagai tempat dan situasi di mana orang cenderung abai menerapkan protokol kesehatan. Misalnya di restoran dan kafe, di transportasi umum, di pasar, bahkan di keluarga, di hajatan nikah yang menghidangkan musik dangdut, juga di beberapa acara persiapan pilkada. Pendeknya di berbagai kerumunan orang yang tak terkendali. Maka dari itu, mari saudara-saudaraku kita berintrospeksi atau mawas diri, meninjau ke dalam diri kita sendiri. Kita semua memang bosan tinggal dan bekerja di rumah. Kita juga kian lama, kian risau, kian takut mengikuti berita pertambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Apalagi di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang meningkat tajam setiap hari. Untuk menjawab kekhawatiran kita, mari kita mengupayakan jalan keluarnya, tidak dengan menyalahkan orang lain, pihak tertentu atau keadaan, tetapi dengan berusaha jujur menerima keadaan dan melihat ke dalam batin kita. Mari saudaraku, kita masing-masing mulai dari diri kita sendiri. Jangan karena banyak orang abai menerapkan protokol kesehatan, kita juga melakukannya. Kita tidak tinggal di rumah, kita tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan malas mencuci tangan. Sebaliknya, walau banyak orang di sekitar kita abai terhadap protokol kesehatan, kitalah justru yang harus taat menerapkannya. Siapa tahu ada orang mengikuti kita, sehingga kian banyak orang yang menerapkan protokol kesehatan, sehingga berperan serta dalam menghambat laju penularan virus COVID-19, bahkan memutus mata rantainya. Mari saudaraku, jangan menyerah. Kita terus berjuang memerangi pandemi ini dengan disiplin diri dan keluarga kita, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demi kita, demi semua orang yang kita cintai,
tapi juga demi semua orang tanpa kecuali. Jangan berhenti pula berdoa dan berharap agar vaksin COVID-19 ini dapat segera diproduksi dan dibagikan kepada masyarakat, sehingga pandemi ini dengan pertolongan Tuhan kiranya berlalu. Mari kita terus saling menopang dan mendoakan. God bless. Nama saya Purboyo Susila Radea. Saya adalah pendeta emeritus dari Jemaat GKI Pondok Indah di Jakarta Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video Jumpa Sejenak kali ini. Terima kasih.